Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, melainkan murni untuk edukasi dan analisis. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Video ini dibuat pada 28 September 2025, sehingga informasi yang saya sampaikan sesuai dengan data terbaru per tanggal tersebut. Hari ini, kita akan membedah salah satu saham yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Merdeka Gold Resources Tbk, atau yang dikenal dengan tiker MEAS. Apakah saham ini memiliki prospek yang benar-benar emas, atau justru menyimpan risiko besar bagi para investor? Mari kita bedah bersama-sama, mulai dari profil perusahaan, fundamental, aktivitas bandar, hingga prospek jangka panjangnya. Profil perusahaan. PT Merdeka Gold Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, termasuk pengolahan serta kegiatan pendukung yang terintegrasi secara vertikal. Aset utama perusahaan saat ini adalah proyek Emas Pani. Proyek ini memiliki potensi yang luar biasa besar, dengan kapasitas pengolahan mencapai 19 juta ton per tahun. Pada puncak produksinya, yang ditargetkan terjadi di tahun 2033, tambang ini diperkirakan mampu menghasilkan 500.000 ounce emas per tahun. Dengan asumsi harga emas di level $2.000 AS per ounce, potensi pendapatan dari proyek ini bisa mencapai 16 triliun rupiah per tahun. Jika margin bersihnya mencapai 30%, laba bersihnya bisa menembus 4,8 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar dan menjadikan EMAS sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, bahkan Asia Pasifik. IPO dan struktur. MEAS resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 23 September 2025. Berikut data penting dari IPO mereka. Harga IPO 2.880 per saham. Jumlah saham yang dilepas ke publik 10% dari total modal atau sekitar 1,62 miliar lembar saham. Dana yang berhasil dihimpun sekitar 4,66 triliun rupiah. Dengan total saham beredar 16,18 miliar lembar, kapitalisasi pasar MEAS saat ini mencapai sekitar 54 triliun rupiah. Yang menarik, free float atau jumlah saham yang diperdagangkan publik hanya 10%. Ini berarti likuiditas di pasar masih rendah sehingga harga bisa sangat mudah digerakkan oleh pemegang saham mayoritas. Berikut adalah struktur kepemilikan saham terbesar. PT Merdeka Copper Gold Tbk memegang 56,46%, Winato Kartono 8,36%, Garibaldi Thohir 5,56%, sisanya dimiliki manajemen, treasury, dan masyarakat sebesar 10%. Catatan penting, dengan struktur seperti ini, arah kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh pemegang saham utama. Update harga dan aktivitas pasar. Pada perdagangan Jumat 26 September 2025, saham MEAS ditutup di Rp 3.360, naik Rp60 atau 1,82% dibanding hari sebelumnya. Volume perdagangan hari itu mencapai 83,89 juta lembar dengan nilai transaksi sekitar 45,8 miliar rupiah. Jika kita lihat pergerakan mingguan, dalam satu hari, harga bergerak di kisaran 3.260 hingga 3.480. Dalam satu minggu, saham ini sudah naik 16,67% dari level terendah 3.100 hingga sempat menyentuh 4.500. Ini menunjukkan antusiasme pasar yang cukup tinggi setelah IPO. Lalu bagaimana dengan aktivitas bandar? Dari data broker summary, jumlah buyer 24 broker, jumlah seller 46 broker. Terlihat bahwa penjual lebih banyak daripada pembeli, yang menunjukkan adanya distribusi.
Namun net volume masih positif di 145.600 lot, artinya masih ada aliran dana masuk, terutama dari beberapa broker besar seperti PD, Indo Premier, 25,7 miliar rupiah, XL, 12,5 miliar rupiah, XC dan MG masing-masing sekitar 9 miliar rupiah. Interpretasi. Saat ini MAS kemungkinan sedang diakumulasi secara perlahan oleh broker besar sambil mendistribusikan sebagian saham ke publik. Dengan free float hanya 10%, harga akan sangat sensitif terhadap pergerakan bandar. Fundamental perusahaan. Sekarang, mari kita lihat fundamental keuangan IMAS. Saat ini, IMAS belum menghasilkan keuntungan karena proyek tambang masih dalam tahap pembangunan. Laba bersih historisnya 2022 rugi 102 miliar rupiah, 2023 rugi 194 miliar rupiah, 2024 rugi 66 miliar rupiah, dan di kuartal pertama 2025 rugi 151 miliar rupiah. Jika dianualisasi, kerugiannya bisa mencapai 603 miliar rupiah untuk tahun ini. EPS 2025 juga masih negatif di min 37,25 rupiah. Dari sisi pendapatan, angka ini sangat kecil. Tahun 2024 hanya 9 miliar rupiah. Tahun 2023, 27 miliar rupiah. Kesimpulannya, perusahaan ini belum berada di fase komersial penuh, sehingga seluruh biaya saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan proyek. Neraca keuangan. Total aset 9 triliun rupiah. Total liabilitas 4,639 triliun rupiah. Total ekuitas 4,361 triliun rupiah. Rasio debt to equity ratio (DER) berada di level 1,06, artinya tingkat utangnya cukup besar namun masih terkendali. Yang menjadi perhatian adalah current ratio yang hanya 0,33, menunjukkan likuiditas jangka pendek yang sangat ketat. Free cash flow juga negatif, 717 miliar rupiah, yang berarti perusahaan masih memerlukan suntikan modal eksternal untuk menjaga kelangsungan proyek. Valuasi saham. Melihat valuasinya, EMAS saat ini berada di level premium, price to book value atau PBV 12,47 kali. Bandingkan dengan median IHSG yang biasanya hanya di kisaran 1 hingga 2 kali. Price to earning ratio atau PE min 90,19 kali. Tidak relevan karena masih rugi. Book value per share Rp269,53, sedangkan harga pasarnya Rp3.360, hampir 12 kali lipat. Artinya, investor yang membeli EMAS saat ini sebenarnya sedang membayar prospek masa depan, bukan kinerja sekarang. Valuasi setinggi ini wajar untuk proyek tambang besar, tapi risikonya juga tinggi. Prospek jangka panjang. Proyek emas Pani akan menjadi game changer bagi EMAS. Jika target produksi 500.000 ounce per tahun tercapai di 2033, potensi pendapatannya bisa mencapai 16 triliun rupiah per tahun. Dengan margin laba bersih sekitar 30%, EMAS bisa membukukan laba bersih hingga 4,8 triliun rupiah per tahun. Namun perjalanan menuju target ini tidak mudah. Selama 5 hingga 7 tahun ke depan, EMAS kemungkinan masih akan mencatat rugi bersih karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan pembiayaan proyek. Analisa teknikal dan strategi. Saat ini harga saham EMAS berada di Rp3.360. Dalam 1 minggu terakhir, harga bergerak di antara Rp3.100 hingga Rp4.500. Area penting yang perlu diperhatikan, support kuat Rp3.100 hingga Rp3.200. Resisten terdekat Rp3.500 hingga Rp4.000. Karena free float hanya 10%, pergerakan harga bisa sangat fluktuatif. Strateginya, jika Anda trader, manfaatkan momentum dengan memperhatikan pergerakan volume dan aktivitas broker besar. Jika Anda investor jangka panjang, siapkan mental untuk menghadapi periode rugi selama beberapa tahun ke depan sebelum proyek mulai menghasilkan emas. Kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya? Fundamental saat ini masih rugi dan pendapatan kecil. Valuasi sangat mahal dengan PBV di atas 12 kali. Prospek besar, tapi baru akan terlihat jelas sekitar tahun 2033. Risiko tinggi karena free float rendah dan kebutuhan pendanaan besar. Saham EMAS cocok untuk investor yang berani mengambil risiko tinggi dan percaya pada prospek jangka panjang sektor emas Indonesia.
Bagi trader, saham ini bisa memberikan peluang jangka pendek karena volatilitasnya tinggi, tetapi harus selalu disiplin dengan manajemen risiko. Bagaimana menurut Anda? Apakah saham EMAS ini layak untuk dikoleksi jangka panjang atau lebih baik wait and see dulu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru dari Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga cuan selalu menyertai investasi Anda.